Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana perusahaan besar bisa memprediksi penjualan mereka di masa depan? Atau bagaimana mereka menentukan lokasi pabrik baru yang paling strategis? Jawabannya ada pada ilmu peramalan bisnis. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nur Hasana dengan NIM akhir 140 dari kelas 7C. Selamat datang ya di dunia yang menarik ini. Nah, video ini akan membantu Anda untuk memahami kontrak kuliah pertama dan menggali lebih dalam tentang materi peramalan bisnis yang akan kita pelajari bersama. Kontrak kuliah mungkin terdengar membosankan ya, tapi ini adalah perjanjian resmi antara mahasiswa atau kamu yang lagi kuliah saat ini dan universitas. Bayangkan saja kontrak kuliah itu sebagai peta jalan yang akan menuntunmu selama perkuliahan. Nah, di dalam kontrak, kamu akan menentukan segala hal yang perlu kamu ketahui, mulai dari tujuan mata kuliah, metode pembelajaran, hingga sistem penilaian. Jadi, pastikan kamu membaca dan memahaminya dengan baik ya. Kuliah peramalan bisnis itu merupakan mata kuliah wajib di Prodi Ekonomi Syariah yang ditawarkan pada semester 7. Mata kuliah ini itu mahasiswa dapat memperoleh manfaat baik itu teoritis atau praktis. Nah, manfaat teoritis itu mahasiswa itu dapat mengetahui dan mendalami materi-materi yang berkaitan dengan teknis peramalan bisnis secara komprehensif. Sedangkan kalau manfaat praktis, mahasiswa itu akan mampu menganalisa dan mencegah permasalahan terkait permodalan bisnis, baik itu dalam lingkup permodalan, optimasi maupun peramalan. Selain kontrak kuliah, tentunya ada juga tata tertib yang harus kalian ketahui ya teman-teman. Tata tertib ini yang tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua. Nah, beberapa contoh tata tertib yang umum ada aturan kehadiran, penggunaan fasilitas kampus, dan etika berpakaian ya. Tata tertib saat kuliah. Pertama, hadir tepat waktu. Datanglah ke kelas tepat waktu. Keterlambatan itu bisa berdampak pada pembelajaranmu. Yang kedua, partisipasi aktif. Nah, berani berbicara, partisipasi aktif, memahami dan membuat kelas itu lebih menarik. Yang ketiga, pakaian dan etika. Kenakan pakaian yang pantas, etika akademis dimulai dari penampilanmu ya. Teknologi yang bijak. Batasi penggunaan gadget di kelas, fokus pada pembelajaran tanpa ada gangguan. Yang terakhir, ada tugas dan ujian. Patuhi jadwal pengumpulan tugas, terus persiapkan dirimu dengan baik untuk sekarang mari kita bahas tentang bagaimana nilai akhir kalian itu akan ditentukan. Seperti yang kalian lihat pada grafik, nilai akhir kalian itu akan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada UTS, UAS, tugas, dan kehadiran. Nah, setiap komponen itu memiliki bobot yang berbeda. Jadi untuk mendapatkan nilai yang memuaskan, kalian perlu memperhatikan semua aspek, tidak hanya ujian saja. Kehadiran dalam perkuliahan juga sangat penting loh, karena kalian akan mendapatkan banyak informasi penting yang tidak ada atau tidak ditemukan di buku gitu ya. Mulai dari tugas itu ada 30%. Nah, tugas itu terdiri dari tugas kelas, terus tugas membuat video di YouTube. Yang kedua ada nilai UTS. UTS itu 25%. UTS-nya itu bisa berbentuk ujian tulis atau praktikum. Yang ketiga ada UAS 25%, yaitu membuat artikel ilmiah. Yang keempat ada kehadiran. Kehadiran ini mempunyai bobot yaitu 20%. Sesuai ketentuan kampus, izin itu harus langsung ke dosen ya. Oke, next selanjutnya sekarang mari kita bahas tentang inti dari mata kuliah kita yaitu peramalan bisnis. Nah, di sini apakah kamu pernah mencoba menebak cuaca besok? Nah, peramalan bisnis itu mirip, tapi objeknya adalah masa depan bisnis dengan menggunakan berbagai teknik seperti linear programming, regression, dan game theory, dan masih banyak lagi lainnya ya. Nah, kita itu bisa membuat prediksi yang lebih akurat tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Pertama, linear programming. Linear programming ini metode untuk mencari solusi optimal, misalkan ya, memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dalam suatu masalah dengan kendala-kendala yang dinyatakan dalam bentuk persamaan linear. Contohnya, seorang produsen ingin menentukan jumlah produk dua jenis produk untuk memaksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan keterbatasan bahan baku dan waktu produksi. Yang kedua ada transportation match. Metode untuk menentukan cara paling efektif dalam mendistribusikan barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan mempertimbangkan biaya transportasi dan
kapasitas. Contoh, sebuah perusahaan itu ingin mengirimkan produk dari beberapa pabrik ke berbagai gudang dengan biaya transportasi seminimal mungkin. Yang ketiga ada regression. Nah, metode statistik untuk menentukan hubungan antara satu variabel atau variabel dependent dengan satu atau lebih variabel lainnya atau independen. Contohnya kita mempelajari hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian, memprediksi harga rumah berdasarkan luas dan lokasi. Yang keempat ada game theory. Nah, ini metode untuk menganalisis situasi di mana terdapat beberapa pihak yang saling berinteraksi dan mengambil keputusan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan masing-masing pihak. Contoh, dua perusahaan itu bersaing untuk merebut pasar ya, negosiasi antara pembeli dan penjual. Selanjutnya ada location theory. Nah, metode untuk menentukan lokasi yang paling optimal untuk satu fasilitas atau pabrik, toko, dan lain-lain dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak pasar, biaya transportasi, dan ketersediaan sumber daya. Contohnya, menentukan lokasi pabrik baru yang dekat dengan sumber bahan baku dan pasar. Hungarian method ala algoritma untuk menyelesaikan masalah penugasan, yaitu menugaskan sejumlah tugas kepada sejumlah orang dengan biaya minimum atau waktu terpendek. Contohnya itu menugaskan pekerjaan ke berbagai proyek, menjadwalkan penerbangan. Terus selanjutnya Queen's Theory, metode untuk menganalisis sistem antrian seperti antrian di kasir, antrian kendaraan di jalan raya. Contoh, mendesain sistem antrian di rumah sakit agar pasien itu tidak terlalu lama menunggu. Network analysis, metode untuk menganalisis jaringan seperti jaringan jalan, jaringan komunikasi, atau jaringan proyek. Contohnya, merencanakan proyek konstruksi dengan menentukan ukuran aktivitas dan durasi waktu. Yang terakhir ada exponential analysis, metode untuk menganalisis pertumbuhan atau penurunan sangat cepat seperti pertumbuhan populasi atau penyebaran virus. Contohnya memprediksi pertumbuhan penjualan suatu produk baru. Nah, kaitan dengan kehidupan sehari-hari itu memprediksi penyebaran berita di media sosial. Dengan semangat inovasi yang tak pernah terpendam, kita telah menjelajahi dunia bisnis yang dinamis. Dari ide cemerlanglah hingga produk yang sukses dipasarkan, setiap langkah dalam perjalanan bisnis penuh dengan tantangan dan peluang. Ingatlah, keberhasilan tidak datang dengan sendirinya. Dibutuhkan kerja keras dan semangat pantang menyerah. Jadi jangan pernah berhenti belajar dan berinovasi. Mari bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton.